saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa dibawa di sini gitu ya. Karena saya jauh banget masuk di mana gitu ya. Saya perkenalkan diri saya orang Bangka juga. Saya tinggal di Kampung Geniang, rumah saya, tapi saya tidak tinggal di Kampung Geniang karena kebetulan kita memang ada pelayanan, kita datang ke Bangka ya. Tapi di sini orang Bangka semua atau pendatang? Ada pendatang ya, tapi banyak kan Hongin Bangka? Ya, banyak Hongin Bangka ya. Salam kenal ya. Nama saya Lili. Suami cukup satu ya. Saya punya anak 3, saya punya cucu 2. Dan cucu saya sudah 11 tahun dan 12 tahun ya. Kemarin kita pelayan di sana, ada yang bilang, "Hah? Cucu?" Nggak percaya ya, puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kalau kita dianugerahkan Tuhan, orang nggak percaya kita punya cucu. Dia kira saya masih punya anak kecil gitu loh ya, pada cucu saya. Puji Tuhan. Ya. Saya bersyukur sekali kalau saya boleh dipercayakan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Poni, Bapak dan Opa tentunya. Kalau sama Opa kita udah kenal lama gitu ya. Udah kenal lama dari nggak tahu lagi berapa bulan apa ya, dari saya bertobat. Jadi saya kenal Opa gitu ya. Tapi memang kita tidak ada hubungan, sering-sering hubungan ya. Jadi cuma tahu Opa gitu ya. Karena dulu saya memang dari GPDI, jadi banyak orang GPDI yang lama ya kita kenal. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, kita sama-sama dengar firman Tuhan ya. Kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 16. Saya dekat-dekat di pas saja ya. Sudah ketemu semuanya? Kita boleh pakai Alkitab, boleh iPad suci, handphone suci gitu ya. Sekarang ini memang orang udah nggak mau pusing ya. Handphone boleh, iPad, apa aja gitu ya. Gimana firman Tuhannya kita sama-sama baca, karena sama enggak gitu ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Amin. Amin. Gitu. Yuk kita sama-sama. Biasa GBDI bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan, atau mau duduk aja, terserah si monggo ya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, silakan duduk. Kita itu sudah merdeka. Di kampung ini ada nggak 17 Agustus itu lomba 17? Ada? Ada. Dade. Ya, Dade. Saya kira ada yang manjat pinang gitu ya. Biasa kan di mana-mana manjat pinang. Kalau nggak lomba karung, loncat karung ya. Loncat karung, bakyak. Itu tuh tarik tambang apa namanya? Tarik tali itu apa bahasa Bangkanya itu ya? Tarik tambang. Oh, tarik tambang lah ya. Oke lah. Kadang-kadang lama di Jakarta jadi udah ya tarik tambang sih tahu ya, tapi kalau bahasa Bangka sama ya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan maunya kita merdeka. Jadi kalau merdeka, kalau kemarin 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia kita atau Republik Indonesia kita. Tapi yang Tuhan mau tuh kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita berkata kita merdeka, sudah percaya Yesus, tapi kita masih terbelenggu di dalam hal-hal yang dunia ini, namanya kita belum merdeka. Ya. Jadi kalau kita sudah merdeka itu luar dalam harus merdeka. Tidak ada lagi kita berdamai yang namanya dengan dunia ini. Apa sih berdamai dengan dunia? Nih, orang Bangka itu ya masih banyak ya, tahu Sonyang gitu ya. Tahu masih apa tuh? Buka kartu. Tahu nggak sih? Bangka tahu nggak sih Sonyang? Tahu ya? Pernah ya? Dulu pernah ya? Oh, di sini lahir dari kecil. Dari kecil Kristen maksudnya? Oh, semua? Ada yang baru bertobat baru? Ada bertobat baru? Ada yang asalnya dari Chung Chung Chat?
Nah, di sini nggak ngerti cung-cung-cep. Cung-cung-cep itu yang begini loh. Ancung tancep ya. Itu istilah saya cung-cung-cep gitu ya. Jadi ada nggak asalnya dari situ? Ada ya. Karena saya juga asalnya dari itu. Kalau saya fanatik, saya dulu memegang agama saya itu fanatik saya ya. Jadi saya tidak kenal yang namanya Kristen. Kalau saya menganggap orang Kristen itu najis buat saya. Itu saya dulu ya. Satu kenajisan kalau saya liatin gereja gitu ya. Kalau boro-boro kalau saya mau nginjek gereja enggak. Saya nggak pernah berdamai dengan hal-hal yang seperti itu. Itu dulu gitu ya. Kalau dulu saya bilang itu najis, saya ngeliatin orang pegang Alkitab saya juga bilang najis, gitu. Itu saya, jahat banget ya saya dulu ya. Tapi sekarang baik kok. Jadi kalau Tuhan suruh kita jangan lagi, kita itu kalau sudah merdeka, kita harus merdeka di dalam Tuhan. Amen. Kalau kita itu yang merdeka, ya hari ini merdeka, besok kita ulangin gitu ya. Itu bukan merdeka namanya ya. Itu namanya kita meledek Tuhan. Kalau Senin sampai Minggu kita nggak merdeka. Kalau hari Minggu di gereja baru kita merdeka. Itu masalah, ya. Jadi kalau merdeka itu mau Senin, mau Selasa, sampai Minggu tetap merdeka. Amin. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Jadi jangan ada kompromi dengan namanya dunia ini. Karena dunia ini menjanjikan banyak hal. Dunia juga menjanjikan loh yang namanya kaya, yang namanya sukacita, yang namanya kesenangan. Dunia juga menjanjikan. Nah, kita mau pilih yang mana? Terkadang di saat kita susah, kita juga ingat dunia. Enak ya dia ya, enak loh, sakit nggak sembuh-sembuh kita berdoa. Yuk di situ ada tuh orang bisa lokum, orang bisa kasih, biasakan ngasih apa tuh namanya air ya, atau pu gitu ya. Tuh dibakar nanti diminum. Udah pernah nggak? Ada yang pernah melakukan hal itu? Saya dulu pernah seperti itu. Kalau saya dulu kalau udah sakit, orang tua bawa kita ke tempat orang lokum ya. Kalau tempat orang lokum itu dia kasih pu. Nah pu itu dibakar, dicelupin di air, terus disaring gitu ya, kita minum gitu ya. Itu saya dulu, ya saya dulu. Tapi saya berharap kita sekarang sekali merdeka, kita tetap merdeka. Jangan pernah coba-coba lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Itu tuh bahaya banget ya. Ketika saya dulu suami saya di dalam Tuhan, tapi saya tidak. Tapi ketika kita menikah secara Konghucu gitu ya. Tapi setelah itu saya diproses, itu luar biasa. Saya merasakan neraka ada di dunia. Itu saya lakukan, saya alami hampir 5 tahun yang saya alami bagaikan neraka hidup saya. Kenapa? Setiap hari berantem sama suami, setiap hari berantem, gak ada damai sejahtera. Itu nggak ada damai sejahtera beneran. Sampai terakhir udah rasanya kita itu udah bosen berantem, kita minta cerai gitu ya. Oke, kita cerai aja. Anak 2 bagi, 1 orang 1. Sebenarnya kalau kita jadi cerai itu anak itu jadi korban ya, jadi korban. Tapi kata suami boleh, yuk 1 orang 1 gitu ya. Tapi saya bilang nggak bisa, anak tuh anak saya. Jadi jangan, kamu kalau mau pergi. Ya udah, kita cerai, ya udah cerai, tapi akhirnya nggak jadi gitu ya. Nggak jadi cerai itu akhirnya ya mungkin saya percaya banget rencana Tuhan itu indah. Kalau kita cerai pasti korbannya adalah anak-anak ya. Kita tidak jadi berkat di mana-mana gitu lah. Akhirnya suami saya mau kembali ke Kristen katanya gitu. Saya bilang kembalilah sana. Kembali yang penting kamu jadi orang benar. Iya saya mau kembali katanya ya. Karena di Kristen itu dia bilang dia memang juga orang terhilang ya, anak terhilang seperti anak bungsu terhilang. Seperti anak bungsu terhilang gitu ya. Jadi setelah dia kembali ke Kristenannya, dia bilang, "Nih, yuk kita terima Tuhan aja." Saya bilang, "Lu aja bukan gua," gitu kan ya. Itu saya bahasa saya dulu. "Kamu aja, bukan saya." "Enggak, kita terima Yesus. Pokoknya dalam Tuhan itu enak, adem," kata dia. Saya bilang nggak ada, pokoknya kalau kamu adem ya udah sana kamu aja. Yang penting kamu jadi orang baik. Terserah kamu mau agama apa gitu. Itu yang saya tantang dulu kepada suami saya. Ketika dia bilang adem loh di gereja, saya kembali lagi nantang. Saya bilang coba, aku pengen tahu seperti apa sih ademnya itu ya.
pergi ke gereja, dia bawa Alkitab, saya bilang, najis ngeliatin kamu bawa Alkitab. Ada satu kebencian di sini. Itu iblis, karena iblis itu juga tahu ya, saya tuh bakal tinggalkan dia, terus terima Yesus, tapi saya dibuat benci gitu ya. Setelah pergi ke gereja, orang berdiri, saya berdiri, orang tepuk tangan boro-boro gitu ya, apalagi nyanyi, enggak. Buat saya itu udah terpaksa. Setelah gereja selesai, saya bilang, apanya yang adem? Gak ada adem-ademnya. Ya udah, kamu nggak adem, saya adem, katanya gitu ya. Jadi kita di mobil itu ya marah-marahan lah ya. Jadi saya ngatain dia gitu. Tapi Tuhan itu baik buat saya, karena saya merasa banget bahwa Tuhan itu sangat cinta kepada kita. Yang gimana ya? Itu Tuhan bilang di dalam firman-Nya kan bilang ya, Tuhan sudah memilih kita dari dalam kandungan orang tua kita. Itu saya juga ya. Setelah saya itu dulu ada namanya Taipak, itu bertobat. Dia bertobat, dia katakan, terima Yesus karena Yesus itulah yang memberi nafas kehidupan. Jangan percaya yang namanya tuh patung gitu ya. Patung itu punya mata, punya telinga, punya mulut, tapi semua nggak berfungsi. Semua terbuat dari semen, dari besi, dari pasir. Sampai saya bilang, iya ya, iya benar banget itu, benar banget gitu ya. Setelah saya iya, akhirnya suami saya ngeliatin kondisi saya, langsung dia telepon pendeta. Dia bilang, Om tolong deh ini Om. Sampai dia telepon saya, Sis bener banget, Yesus itu luar biasa. Pokoknya intinya dia ngomong sama saya bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya. Akhirnya saya malam itu juga, di mobil itu juga saya bertobat gitu ya. Dulu di rumah saya juga ada sembayangan. Ada sembayangan itu saya harus lewat sembayangan itu ke kanan, saya harus masuk ke kamar saya ke kiri. Saya langsung rebuh muka, nggak mau ngeliatin lagi. Demikian juga besoknya saya harus turun ke bawah. Demikian juga saya rebuh muka ke tembok, nggak mau ngeliatin itu. Tapi itulah kekerasan saya itu luar biasa ya. Dulu begitu saya cinta sama Allah yang saya sembah dulu tuh, saya justru fanatiknya itu sampai saya yang namanya di sini pernah yang adanya paikui tahu ya. Saya kalau udah nyembah gitu bisa 1000 kali loh, manggut-manggut gitu bisa 1000 kali. Itu saya sudah lakukan hal yang seperti itu. Tapi Tuhan itu terlalu baik. Tuhan mau pakai kita luar biasa gitu ya. Begitu saya terima Yesus, pendeta itu bilang dia lagi mau ke Medan, dia datang ke Jakarta, terus dia mampir ke rumah. Akhirnya semua yang ada sembayangan kita tuh mereka bereskan dan mereka bakar. Dan saya merasa hidup baru di dalam Tuhan. Ketika saya hidup baru itu, saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Dan saat saya sudah didoakan, saya terima Yesus, saya tuh buru-buru mau dibaptis. Kalau orang sekarang mau baptis, entahlah bulan depan, entahlah tahun depan, cai-cai loy lah gitu ya. Nggak perlu buru-buru baptis. Kalau saya beda. Kalau saya dulu, Om, saya datang ke gereja, Om, saya mau baptis dong sekarang gitu ya. Lah pendetanya bilang, kan itu harus baptis itu harus isi air dulu. Jadi harus sama-sama, harus ada rombongan yang lain juga gitu ya. Akhirnya saya nunggu sebulan tuh baru dibaptis. Setelah dibaptis itu saya merasa kemenangan dan kemenangan. Ya. Itu yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita tuh terima Yesus terus ala-ala gitu ya, hari ini mah semangat, besok enggak. Kita nggak akan rasakan apa-apa. Dan ketika saya bertobat dan saya hidup fanatik kepada Yesus, amin. Amin. Di sini kalau ada yang ya minggu mah ke gereja lah absen, takutnya gembala nanti nyari-nyari kita, nanya-nanya kita, jangan pernah ya. Dalam Tuhan itu kita harus benar-benar fanatik di dalam Tuhan. Mau siapapun yang mau, lu rajin amat sih ke gereja terus. Biarin aja dia mau ngomong apa. Yang penting kitanya hidup dalam Tuhan itu adalah tanggung jawab kita sendiri kepada Tuhan. Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan. Hidup harus cinta kepada Tuhan. Ketika saya cinta kepada Tuhan, ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya merasakan hidup saya itu setiap hari menggebu-gebu kepada Tuhan. Yang namanya baca firman, yang namanya berdoa itu gak pernah ketinggalan sampai detik ini. Itu dahsyatnya Tuhan.
Ketika kita cinta Tuhan, kita bilang apa aja, kita minta apa aja sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu memberi kepada kita. Tapi terkadang kita minta, kita percaya enggak? Kita minta, apa iya ya, nanti Tuhan jawab aku ya apa ya. Itu, kadang-kadang apa yang kita minta, kita sendiri ragu untuk menerima, ragu untuk Tuhan memberi kepada kita. Padahal apa sih yang Tuhan tuh nggak tahu dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tuh tahu. Amin. Cuman kadang-kadang kita tuh manusia seringkali yang Tuhan tidak kelihatan itu kita nggak percaya. Yang kelihatan not hypak tuh kelihatan kan? Begitu dong, dan gitu ya. Terus nih, tuh percaya. Banyak orang percaya hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Tapi kalau Tuhan, karena orang merasa nggak melihat Tuhan. Jadi kalau nggak melihat Tuhan, jadi dia pikir nggak ada Tuhan. Kadang-kadang banyak kan orang ya lagi doa. Lama doa nggak dijawab-jawab, akhirnya dia terpengaruhlah dengan teman-temannya. Yuk di sana deh ada loh orang pintar yang cun banget. Tahu nggak, orang pintar itu kata manusia, orang pintar itu kata Tuhan adalah satu kebodohan. Saya dulu kalau ke dukun minta apa dikasih minyak nih ya. Kamu dulu saya punya salon ya, jadi kamu kepret-kepret aja di kaca, wah besok tuh pasti rame kata dia. Tapi nggak ada tuh, nggak rame, bohong aja kan gitu ya. Malah karyawan saya bilang, nah bos kita ini pasti udah kedukun, lihat tuh kaca-kaca semua minyak, bikin susah kita aja kayak gitu kan ya. Karena mereka ngelapan minyak itu susah bersih gitu ya. Nah besok kedukun lagi cari apa? Dikasih garam, tabur di pintu. Ya, tabur di pintu. Kenapa? Begitu orang melangkah, orang akan kembali dan kembali katanya ke salon. Tapi bohong, nggak ada juga gitu loh. Jadi sering kali kita itu percaya dengan hal seperti itu. Dia bilang penglaris, padahal dukunnya penglaris dulu. Laris dulu, kitanya nggak laris. Nah itu. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, jangan pernah coba-coba, ya. Jangan pernah coba-coba kita mau tinggalkan Yesus terus kita percaya. Saya percaya di sini nggak ada ya Bu ya. Di sini nggak ada, di luar sana banyak, apalagi di Jakarta banyak yang seperti itu gitu ya. Saya sering kali bilang sama jemaat ya, kalau kita mau terima Yesus, kalau kita mau cinta Yesus, cinta itu sungguh-sungguh. Jangan hari ini ibadah, minggu depan enggak, minggu depan ibadah, minggu depan enggak. Alasannya banyak, yang kaki sakit lah, yang nggak punya baju lah, ada aja tuh alasan. Di sini nggak ada kan yang alasan seperti itu, Am ya? Saya lihatin sih wajah-wajah sukacita gitu ya. Wajah-wajah diberkati Tuhan semuanya. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan berkati kita dengan limpah. Tapi kalau kita hari ini beralasan bohongin gembala, yang membela gembala siapa? Tuhan. Gembala tahu nggak jemaatnya kemana? Nggak tahu Ibu. Karena kenapa? Kita nggak mungkin mengikuti jemaat 24 jam. Jadi kalau gembala dibilang, tante saya nggak ibadah hari ini ya, kaki saya sakit, padahal dia pergi ke Pingkong. Nah, kita kan nggak tahu. Tante hari ini saya nggak pergi, kenapa? Hujan tante di tempat saya. Padahal kalau kita cinta Tuhan itu ya, hujan. Ada jas hujan kan sekarang? Amen. Kita pergi ke gereja jangan pakai sepatu dulu kalau hujan. Pakai sendal sampai gereja baru pakai sepatu. Itu tanda orang cinta kepada Tuhan. Amen. Kalau orang beralasan sekarang manusia banyak seperti itu. Tante, maaf ya, hujan gede tante di tempat saya, banjir tante. Nah itu manusia banyak. Di Jakarta banyak seperti itu. Hari ini, saya nggak ibadah hari ini, kenapa? Bengkak kaki saya. Minggu depan saya baru ibadah. Minggu depan kan kaki saya belum sembuh, masih bengkak. Minggu depan, sebulan dia nggak ibadah. Dengan alasan, akhirnya sakit-sakitan terus saja tuh. Saya tidak menyumpahin dia ya, saya tidak mengutukin dia. Tapi apa yang dia tabur, ya dia tuai lah. Dia tuai bohong, dia tabur bohong, dia tuai juga tuh bohong. Itu, saya berharap jemaat dimanapun kita berada, baik di Bangka maupun yang di Jakarta itu ya, yuk kita tuh yang namanya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pakai alasan apapun kalau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak pernah kompromi dengan kita. Tapi kita itu loh selalu mengadalkan Tuhan gitu ya, membohongi Tuhan gitu loh. Itu. Jadi kita harus punya semangat yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Harus fanatik kepada Tuhan gitu ya.
Harus fanatik seperti apa sih? Ya itu tadi, nggak ada berdamai dengan siapapun. Pokoknya Yesus itulah satu-satu. Kita harus percaya bahwa Yesus itu akan memberi segalanya apa yang kita minta. Kalau kita tidak percaya, itu memang lewat sih. Ya, tergantung bagaimana hati kita kepada Tuhan. Kalau kita ya ngasal-ngasal kepada Tuhan, kita terima juga ngasal-ngasal. Dan saya itu selalu bersyukur. Saya selalu dengan iman, Tuhan, kalau saya lagi minta sesuatu, Tuhan, saya minta rumah yang besar, yang murah, yang bagus. Tapi ada nggak sih rumah besar, murah, bagus? Ada nggak? Di Bangka ada nggak? Di Jakarta ada loh. Saya selalu begitu. Tuhan, saya minta rumah pokoknya yang besar, yang murah, yang bagus. Besar itu saya bilang sih 500 meter aja Tuhan. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan kasih berapa? 1.000. Dahsyat gak di Jakarta dapat 1.000. Itu Tuhan gitu ya. Karena saya bilang, Tuhan, saya minta tanah 500 aja Tuhan. Saya mau bikin kolam baptisan gitu ya. Jadi ini, ya Tuhan kasih nggak tanggung-tanggung loh. Tuhan kasih 1.000. Sampai di satu perumahan itu, tanah saya itulah tanah satu-satunya yang besar gitu. Jadi rumah saya ya terbesar lah di situ gitu ya. Tapi setelah 18 tahun ya kebesaran karena anak sudah menjadi dewasa, anak-anak sudah di Kelapa Gading, nggak mau lagi pulang ke Cakung gitu ya. Akhirnya kita berdoanya beda lagi. Tuhan, ini anak-anak Tuhan udah nggak mau pulang di sini. Jadi saya sama suami sama cucu gitu ya. Tapi kalau cucu lagi pulang ke rumah mamanya, suami lagi keluar kota, sendiri saya. Rumah sebegitu besar gitu ya, sebegitu besar. Akhirnya saya mulai lagi berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh Tuhan, rumah ini jual ya Tuhan ya. Saya mau rumahnya yang ya 200 aja deh Tuhan, gak usah 1.000. Karena 1.000 ini saya takut juga ya, bukan takut ya gimana ya, nggak enak sendiri itu gitu. Kamar saya di ujung sana, kamar pembantu di ujung sana. Jadi kalau kita ngapain aja nggak ada yang tahu gitu ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan kalau boleh Tuhan kirim pembeli yang serius, yang baik, yang tidak rese, yang tidak cerewet. Itu doa saya ya. Yang mau ngikutin doa saya dengan iman pasti Tuhan kasih gitu ya. Asal iman kita harus kuat. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kirim Tuhan pembelinya kalau Tuhan izinkan rumah ini dijual. Jadi saya pindah di Kelapa Gading aja Tuhan. Nggak lama loh Tuhan kasih pembelinya itu begitu luar biasa. Pembelinya itu nggak rese, beneran nggak rese, nggak cerewet, nawar ya. Begitu nawar langsung deal ya, nggak pakai apa-apa loh, maksudnya nggak pakai ya ada lagi lari atau gimana cari lagi tempat, enggak loh, deal ya, langsung dia bilang deal ya, itu langsung deal, langsung dia langsung DP. Itu dahsyat Tuhan kita. Amen. Kalau kita percaya, kalau kita andalkan Tuhan tuh yakin dan percayalah. Tuhan itu maha mendengar, bukan Tuhan tidak mendengar. Karena Tuhan kita punya telinga dan dia selalu memberkati kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang masalahnya ragu. Kalau kita ragu, ya udah, kita seperti apa? Gelombang di laut itu loh, menepi ke dalam. Itu tuh. Jadi kita nggak bisa nangkepin kebenaran dia harus nepi atau dia ke dalam ya. Itu tuh. Jadi kalau iman kita seperti ombak di laut, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita iman, kita kuat kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, itu loh, Tuhan bisa berkarya dengan begitu luar biasa. Saya alami mukjizat Tuhan itu banyak banget. Kalau saya saksikan di sini, mungkin saya nginep di sini gitu ya. Benar, itu jadi jemaat yang ada di tempat ini. Percayalah bahwa Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh. Jangan pernah kita berdamai dengan siapapun. Jangan pernah kita bilang ya nggak apa-apa lah, dosa kecil, dosa besar gitu ya, nggak apa-apa lah, cincailah gitu ya. Banyak orang bilang cincailah, nggak ada. Di dalam Tuhan itu nggak ada cerita seperti itu. A, B, B. Jadi nggak bisa jadi Tuhan, nggak apa-apa ya Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, demi dia Tuhan, nanti dia marah kalau saya nggak ini, nggak apa-apa tuh, nggak ada ya. Jangan pernah kita berharap Tuhan itu bisa membela kita atau memihak pada kita kalau kita bilang nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa, nggak ada.
Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Ya, itulah Tuhan kita begitu luar biasanya. Kita baca Yohanes 8:32. Soyunce coba baca. Atau ya Soyunce baca. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau sudah tahu kebenaran, justru kita dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ketika saya dulu dibaptis, saya merasa banget kemerdekaan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Dulunya saya merasa seperti saya dipasung gitu ya. Begitu saya dibaptis, saya merasa menang gitu ya. Saya merasa lepas dari pasungan. Itu kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita. Makanya jemaat yang ada, sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah kita menyimpang dari Yesus. Apalagi kita jual Yesus demi seseorang. Ini anak muda yang ada di sini ya. Perempuan, laki, jangan pernah jual Yesus demi pacar atau demi calon siapapun. Jangan pernah. Jadi Yesus cari Yesus. Karena kenapa? Kalau kita jual Yesus, kita terima orang yang tidak kenal Tuhan, resiko kita pasti tanggung. Seperti saya. Dulu suami saya lepas Yesus nikah dengan saya bilang kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu nggak bisa kamu ajak saya kenal Yesus karena kamu harus ikut saya. Tapi setelah dia lepas Yesus, dia menikah dengan saya alami itu ya kan neraka yang ada di dunia ini hampir 5 tahun. Sampai ujungnya tuh udah mau cerai ya. Tapi saya percaya kalau kita tetap bertahan sampai sekarang itu semua karena Tuhan baik. Dan saya percaya banget karena Tuhan itu izinkan saya alami semua itu karena kenapa? Karena menjadi saksi hidup saya itu yang harus saya lakukan. Jadi kita tuh harus merdeka dan kebenaran itu ada dan begitu memerdekakan kita. Jadi kita harus taat dan takut kepada Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan apapun ya. Puji nama Tuhan.